Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam Repen, renungan pendek yang akan kami lanjutkan dengan doa syafaat bagi Anda semuanya. Dalam Repen kali ini, kami akan sampaikan renungan singkat dengan judul "Siapa mau ditempeli meterai Tuhan?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti kita tidak asing lagi dengan meterai tempel, benda kecil dari kertas seukuran perangko yang bisa menjadi jaminan atau pengakuan atau pengesahan atas suatu tindakan atau perbuatan yang secara tidak langsung. Meterai merupakan pengesahan secara hukum, umpamanya pernyataan bahwa apa yang dinyatakan atau dibuat benar-benar asli karya sendiri. Dengan menempelkan meterai sebagai bukti bahwa itu karya asli dan diberi tanda tangan, dan bila mana tidak benar bisa kena sanksi hukum. Demikian pula dalam jual beli, dalam lembar kwitansi akan ditempel meterai untuk jual beli dalam jumlah tertentu. Begitu pula pada surat pernyataan penyesalan atau maaf, tidak akan mengulangi kesalahannya, bisa dibuat surat pernyataan bermeterai ketika terjadi atau ditempuh jalan damai. Karena pentingnya meterai dibuat khusus oleh pemerintah dan tidak boleh seorang pun membuat sendiri, dan ditentukan pula nilainya oleh pemerintah guna menjamin suatu perjanjian atau jual beli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan keimanan atau kerohanian pun kita mengenal bahwa Tuhan yang penuh kuasa, Bapa surgawi kita, menggunakan meterai atau tanda untuk mengakui, untuk mengesahkan, untuk mengokohkan tanda bahwa Tuhan mengenal siapa yang menjadi kepunyaannya, yang menjadi miliknya. Pernyataan ini disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya 2 Timotius ayat 19, demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, siapa yang jadi miliknya, dan karena itu diberi meterai sebagai tanda sah, tanda resmi sebagai miliknya, bahkan kemudian menjadi anaknya, anak Tuhan. Rasul Yohanes menyatakan dalam 1 Yohanes 1 pasal 3 ayat 1 mengatakan demikian, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Maksudnya tidak mengenal Allah. Karena kasih Tuhan yang sangat besar, orang-orang percaya dijadikan anaknya. Siapa yang bisa diangkat jadi anak Tuhan? Yohanes mengatakan, tetapi semua orang yang
menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus, akan dijadikan sebagai anak-anak Allah. Bahkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 ditulis demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi seperti tadi untuk jual beli ada materai, demikian juga kita telah lunas dibayar, dibeli, dan harganya telah lunas oleh darah Tuhan Yesus, oleh penebusan Tuhan Yesus. Dan sebagai tanda telah lunas dari kuasa dosa, maka diberi meterai, diberi tanda, dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang bebas dari kuasa dosa, yaitu orang yang mengaku percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus bersukacita karena Tuhan telah memberikan meterai di atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hanya sebagai anak, tapi bahkan juga menjadi ahli waris surgawi. Ya, anak yang mendapat warisan masuk surga. Galatia 4 ayat 7 menulis demikian. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh karena itu kita diberi tanda meterai dan kita dijadikan anak Allah dan kita dijadikan ahli waris surgawi. Betapa dahsyat karunia ini, anugerah yang sangat luar biasa. Saudara dan saya telah dimeteraikan menjadi milik Tuhan, dimeteraikan menjadi anak Tuhan, dan menjadi ahli waris surgawi, menerima anugerah hidup kekal di surga. Terpujilah nama Tuhan yang penuh kasih. Lalu apa tanggung jawab atas meterai sebagai anak dan ahli waris? Tiada lain, tiada bukan, hidup kita harus terus bersandar pada ajaran Tuhan, terus melekat pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, pada apa yang telah diajarkan dan diperintahkan, yaitu ketaatan, kesetiaan, dan berusaha hidup di dalam kasih melalui doa, melalui ucapan syukur, melalui pembacaan firman Tuhan, berusaha terus fokus dan mempunyai pikiran dan perasaan Kristus seperti ditulis oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu, seperti apa pikiran dan perasaan Kristus? Pada ayat 7 dan 8 Filipi 2 tadi ditulis demikian, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang telah ditempeli meterai Tuhan adalah punya pikiran dan perasaan seperti Kristus, seorang yang berhati hamba, yang selalu melayani sesama, seseorang yang menjadi rendah hati, menjadi merendahkan dirinya. Ketaatan
dan kesetiaan pada Tuhan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada Sang Putra dan Sang Bapa dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan sampai meterai Tuhan dilepas dari Anda dan saya. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan. Kami telah Tuhan meteraikan menjadi tanda yang sah, tanda yang telah dibeli lunas dari kuasa dosa, dan kami telah menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi ahli waris surgawi. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami untuk boleh menjalani dalam ketaatan, kesetiaan, beri kekuatan, sehingga dalam berbagai godaan, berbagai masalah, kami tetap setia, kami tetap berpegang sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberi meterai yang begitu mahal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau sampaikan doa syafaat buat berbagai pergumulan anak-anak Tuhan. Mari Engkau ulurkan tangan pertolongan Tuhan buat anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, yang mencari berusaha dapat pekerjaan, terlebih mereka yang kena PHK setelah pandemi. Pulihkan untuk bisa bekerja kembali, juga berusaha kembali. Berkati mereka Bapa yang merindukan untuk boleh membangun rumah tangga, menemukan pasangan hidup yang serasi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pula Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sudah membangun rumah tangga, belum mendapatkan momongan, belum mendapatkan keturunan. Mari Tuhan berkati, Tuhan curahkan berkat pengasihan dan mukjizat atas keluarga-keluarga ini, supaya penuh sukacita, penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa untuk mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan, terutama yang menderita karena adanya pandemi virus corona. Tuhan pulihkan, semakin banyak yang disembuhkan, semakin banyak yang dipulihkan dari isolasi. Tuhan berkati vaksinasi, Tuhan berkati upaya-upaya penemuan vaksin baru. Tuhan berkati tenaga medis untuk bekerja dengan baik karena penyertaan Tuhan dalam ikut menanggulangi pandemi ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedih, yang susah, prihatin Bapa, menjalani kehidupan di masa pandemi ini, kehilangan sanak famili mereka, bahkan ada yang menjadi yatim piatu. Tuhan Bapa Surgawi, tolonglah Bapa, berkati mereka juga yang mengalami kesulitan, pergumulan, berbagai persoalan menyangkut ekonomi, keuangan, relasi sosial, hubungan keluarga, pekerjaan, dan berbagai-bagai persoalan. Mari Tuhan tolong, berkatilah, biarlah kuasa Tuhan boleh menyertai dan menolong dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.